Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, it's nice to see you again. Today we are going to learn about how to communicate the activities in progress at time of speaking. Okay, so we can share the information with other and give explanation. By the end of this lesson, you will have mastered how to communicate it. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung sekarang, ya. So, akhirnya kita akan bisa memberikan informasi, berbagi informasi dengan yang lain, ataupun bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Oke, ya. Are you ready now? Okay, let's start learning English now. Okay. Bagaimana cara mengkomunikasikan aktivitas yang sedang berlangsung? Okay, now, what are we doing? Sekarang apa yang kita lakukan? Yeah. What am I doing? Apa yang saya lakukan sekarang? I am speaking English. I am speaking English. You are studying English too. You are listening me. Okay. Inilah salah satu cara mengungkapkan atau berbagi informasi tentang aktivitas yang sedang kita lakukan sekarang. I am speaking. I am speaking English right now. Yeah. Saya sekarang sedang berbicara bahasa Inggris. I am speaking English right now. Yeah. Bisa kita lihat. Nah, di sana ada formulanya, ada rumusnya, ada pattern you have to follow yang harus kalian ikuti. Yang pertama adalah subject, ya. Subject, I, you, they, we, he, she, and it. Subject, and then followed by auxiliary verb. Ya. Ada auxiliary verb, kata kerja bantu yaitu to be. Am, is, dan are, atau am, are, and is. Ya, I sambungannya dengan are, I dengan am, kemudian you, they, we memakai auxiliary verb are, and then he, she, and it uses is. Ya, there are three auxiliary verbs: am, are, and is. Yeah. Yeah. I am speaking English. I am speaking English now. I am speaking English right now. Saya sekarang sedang berbicara bahasa Inggris. I am speaking. Yeah. You are listening me. Anda sekarang sedang mendengarkan saya. You are listening me. Ya. Subject, kemudian auxiliary verbs am, are, and is, then followed by verb in. Verb kemudian ditambahi in, ya, baru kemudian pelengkapnya. Ya. Ini kalau kita mengungkapkan informasi. Bagaimana informasi itu negatif bentuknya? Bagaimana informasi yang mengandung makna negatif? Okay, good. Ya, kita tambahkan not after auxiliary verb. Kita tinggal menambahkan, menyisipkan not, ya, not setelah auxiliary verb. I'm not speaking French. Saya tidak berbicara bahasa Prancis. I am not speaking French. Saya tidak sedang berbicara bahasa Prancis. I am not speaking Arabic. I am not speaking Arabic. Saya tidak sedang berbicara bahasa Arab. But I am speaking English right now. Tetapi saya sedang berbicara bahasa Inggris sekarang. If we want to ask information to other, jika Anda ingin meminta informasi tentang
aktivitas yang sedang dilakukan orang lain, ya, tinggal kita membuatnya menjadi kalimat pertanyaan. Ya. If you want to ask the clarification, mengklarifikasi ya atau tidak, you only move auxiliary verb into the beginning. Ya. Tinggal memindahkan auxiliary verbs-nya ke awal kalimat. Ya. Move the auxiliary verb into the beginning. Ya. Dipindah saja. Ya. Am I speaking Arabic? Apakah saya sedang berbicara bahasa Arab? No. Ya. Kalau Anda, apakah Anda sedang mendengarkan? Ya. Are you listening? Ya. Tinggal pindahkan auxiliary verbs-nya ke awal. Ya. Move the auxiliary verb at the beginning of the sentence. Jadi kita tinggal pindahkan auxiliary verb-nya ke awal kalimat. Ya. Bagaimana kalau kita tidak menginginkan klarifikasi? How if we do not need the clarification? We can use a question word. Kita bisa menggunakan kata tanya. There are many question words. Of them is who, what, when, where, why, and how. 5. How. Who untuk siapa, what untuk apa, when kapan, where itu di mana atau kemana, why mengapa, and how bagaimana. Siapa, kita menanyakan orang, subjeknya atau pelakunya, and what, yang kedua itu what, menanyakan apa, objeknya. Kemudian when, menanyakan kata keterangan waktu, where, menanyakan kata keterangan tempat, why, menanyakan tentang sebab, kemudian how, menanyakan tentang keadaan, how. Okay. How if we use these question words? Bagaimana kalau kita ingin menggunakan kata-kata ini? Siapa yang sedang mendengarkan musik? Ya. Bagaimana? We back to the question about the clarification. Kita kembali ke pertanyaan tentang klarifikasi, yes atau no. Ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat kalimat yang meminta klarifikasi, meminta jawaban ya atau tidak. Gimana caranya? Iya. Move auxiliary verb into the beginning. Ya. Pindahkan kata kerja bantu am, are, and is at the beginning of sentence, di awal kalimat. Ya. Okay. So we can continue the step. Setelah itu kita bisa lanjutkan langkahnya, yaitu ya, setelah auxiliary verb is at the beginning, setelah auxiliary verbnya ada di awal kalimat, kita tinggal tambahkan question wordnya. Ya, question wordnya apa yang sesuai? Kita lihat kalimatnya. Misalkan, you are listening music. Anda sedang mendengarkan musik. Apa ya yang bisa kita gunakan? Who? Siapa? Gimana? Boleh? Boleh. Kemudian what? Bisa juga. When? Kamu sedang mendengarkan musik. When tidak ada atau tidak terdapat kata keterangan waktu. Where? Keterangan tempatnya tidak ada. So we can use who and what. Ya, for example, we use what. Contohnya kita menggunakan what. Bagaimana? You are listening music. Setelah kita letakkan are di awal kalimat, are you listening music? Tinggal kita tambahkan what in the beginning before are. What are you? And then the answer is music. So we omit this. Kita hilangkan yang musiknya. Are
you listening music. So we put what at the beginning or before auxiliary verb before are, and then omit the answer, hilangkan jawabannya, then put question mark, letakkan tanda tanya at the last of sentence, ya, di akhir kalimat. What are you listening? The answer is music. Ya, ini caranya bagaimana membuat kalimat pertanyaan yang memakai question word, memakai kata tanya. The rules are, the first is, if there is consonant and adding by e, ada konsonan kemudian disusul huruf e, ya drop e, hilangkan e-nya, kemudian tambahi ing. Smile, ya smile, S-M-I-L-E, L-E, ya ada huruf L kemudian e, hilangkan e-nya, kemudian tambahi ing, ya smiling. Okay, the second, ketentuan yang kedua adalah one vowel and one consonant. Di akhir kata kerja hurufnya ada satu kata vokal, kemudian satu konsonan, satu vokal, satu konsonan. What we have to do, apa yang harus kita lakukan dengan kata kerja ini? Vokal satu, kemudian terakhir dengan huruf konsonan. Contoh, sit, S-I-T, sit, S-I-T. Ya, we double the consonant, kita dobeli konsonannya. Aturan ketiga, ya, two vowel and one consonant, dua vokal dengan satu konsonan. What we have to do, apa yang harus kita lakukan? Do not double the consonant, jangan didobeli konsonannya. Ya, we just add ing at the last. Kita hanya memberikan tambahan ing saja. For example, read, R-E-I-D, read, R-E-I-D. One vowel and two vowels and one consonant. So dua vokal, E and A dan A, and then D vokal. So we just add ing at the last. Kita hanya tinggal tambahkan ing di akhir kata. The fourth rule, untuk aturan keempat, if you find two consonant at the last, brush, B-R-U-S-H, S-H, brush, sikat, menyikat, ya, brush. Ada dua double consonant, so we just add ing at the last, ya, brush, B-R-U-S-H, S-H at the last. Ada S kemudian H di akhir, kita tinggal tambahkan ing saja. Oke. Untuk yang tadi, the second rule, untuk aturan yang kedua, jadi ada one vowel and one consonant, so we double the consonant. The exception is if the consonant W, V, and H, we do not double the consonant. Kalau akhirnya itu B, V dengan Y, kita tidak usah membuatnya jadi rangkap. This is 4 rules for you. Ada 4 aturan untuk Anda. Okay, this is for you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.